Belum. Ya. Belum. Iya bentar. Manjang. Ya. 99. Keras. 99. Kali itu. Ya. Terakhir ngaceng 99 kali. Jangan lupa terakhir muncrat. Harus ada kata muncrat. Nanti penutupnya baru. Jam. Wah. Enggak. Ngaji tuh kepanjangan dari ngasabiji. Ngaji, ngasabiji. Ada bapak-bapak yang pengen punya mobil tanpa bekerja, tanpa ngutang, tanpa kredit nih. Tipsnya yang diberikan coba lihat nih. Walaupun begini Pak Haji, saya masih ada keinginan kebeli mobil baru ya. Ya. Nah ini supaya tidak. Caranya gimana? Caranya gimana supaya tidak ngutang, tidak jual aset, tidak nyicil, tiba-tiba punya gitu ya. Jadi pengen punya mobil, tidak ngutang, tidak jual aset, tidak nyicil, pengen tiba-tiba punya gitu, punya mobil gitu. Bang, Iya. Bapak mulai besok pagi tidak boleh pakai celana dalam. Bapak nggak boleh pakai celana dalam, boleh besok pagi. Kantongnya Bapak, nih kantong. Iya. Ini nggak boleh ada jahitan nih, nggak boleh ada jahitan puring, nggak boleh, harus bolong. Nanti Bapak Gampang ngodok ya? Yang ngodok. Nah, diremes-remes alat kelamin Bapak. Sama siapa tuh? Sama Bapak. Remes-remes. Ya. Nah, nanti Bapak hari ini juga nggak apa-apa, Bapak praktekin. Nanti Bapak lihat di parkiran, ada mobil yang mana Bapak pilih. Bapak pegang aja. Jadi milik. Ada yang bagus di situ ya, boleh ya? Jadi caranya katanya agar bisa punya mobil tanpa ngutang, tanpa kredit gitu ya, tanpa jual aset, cukup meremas-remas itu-itunya si bapak tersebut harus disentuh gitu ya, karena celananya harus dirobekin katanya. Nah, tempelin ke mobil, nanti mobil itu jadi milik dia. Astagfirullah, ajaran apa ini ya? Coba kita lihat lagi yang lainnya nih ya. Shoot Kang Nur, coba diperlihatkan dulu. Tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa ini? Mana coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, lulus, masuk sana. Lulus. Sudah Mana sini dilihatin dulu. lulus. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Mana? Sit, Sudah lulus, masuk diperlihatkan sana. lulus gitu ya. Mana? Kasih lihat. Sit. Bahkan ada juga jamaahnya yang disuruh untuk colek alat kelaminnya gitu. Colek alat kelaminnya Bapak atau colek kelamin Ibu, tempelin ke mobil. Pasti jadi milik saya. Itu Pak, nggak sampai umur Bapak berapa, misalkan 40, 50, atau 70, nggak sampai 70 hari. Tempelin, Ibu, tempelin di mobil. Sekarang praktek seperti itu masih berjalan di tempatnya Pak Haji Dwi Susanto. Bahkan mungkin semakin banyak orang yang datang ke sana. Entah kenapa saya juga heran, kok dibiarkan oleh pihak yang berwajib. Siapapun pihak yang berwajib, ya bisa MUI, bisa penegak hukum. Entah kenapa hal ini dibiarkan. Terkhusus MUI Bogor ya, karena lokasi prakteknya Pak Haji Dwi Susanto ini kan di Bogor katanya teman-teman. Ya, teman-teman bisa cari di Google kan banyak itu. MUI Bogor apakah tidak melihat ini? Apakah MUI Bogor tidak memandang ini suatu persoalan di mana terlihat ada ibu-ibu satu persatu disuruh memperlihatkan celana kolornya. Bahkan di syuting dimasukkan ke YouTube tanpa sensor. Sebenarnya ini nggak ada sensornya videonya ya. Saya yang kasih sensor blur karena saya kasihan sama ibu-ibu itu ya. Sebenarnya mereka itu datang ke sana kan pengen dapat tips agar hutangnya lunas, agar bisa kaya raya, agar bisa beli mobil, beli rumah. Jadi rata-rata orang yang datang ke sana adalah orang yang ingin menyelesaikan persoalan ekonominya secara instan, tanpa harus bekerja keras, tanpa harus mengambil tabungan, merogoh tabungan, tanpa harus mengutang gitu. Cukup hanya dengan memperlihatkan celana itunya ya, cukup hanya dengan mencolek-colek itu-itunya. Pokoknya aneh-aneh lah tips-tipsnya, tapi janji yang diberikan nanti akan kaya raya, hutangnya akan terlunasi, punya mobil gitu. Di dalam agama Islam itu kita diajarkan untuk realistis dalam hal nasib, dalam hal rezeki. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menegaskan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Itu Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Dari ayat itu aja kita bisa lihat betapa Allah itu menuntun kita untuk realistis masalah nasib, masalah rezeki, teman-teman. Jadi nasib dan rezeki yang ada pada diri kita itu sesuai dengan kepantasan diri kita, dan Allah itu tidak mungkin salah dalam memberikan rezeki. Allah tidak mungkin meleset memberikan rezeki. Kalau Anda yang pantas mendapat rezeki tersebut, maka itu akan menjadi milik Anda. Sekelas Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW yang betapa mulia hidupnya, itu masih berdagang, masih bekerja untuk mencukupi hidupnya. Ada orang di masa sekarang dengan gampangnya memberi tips kepada jamaahnya, kalau ingin kaya raya, kalau ingin punya mobil, cukup
colek itunya tempelin ke mobil. Ini seperti perdukunan lah ya, tapi dia lebih modern dan dikemas agama ya. Dikasih sentuhan-sentuhan agama beberapa ritualnya. Seperti harus colek 99 kali, sama seperti Asmaul Husna, seperti sebelum merendam celana dalam harus sholat dulu. Nah, biasanya tips-tips begini tuh dari perdukunan.